Berikut ini adalah daftar nama bakal calon potensial dalam bursa pencalonan gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Manuver PDI Perjuangan dalam perhelatan Pilkada tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup besar dan sangat masif. Diberitakan sebelumnya, Ketua Bapilu DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Chen Abu Bakar mengatakan, PDI Perjuangan mengusulkan 4 kader untuk menjadi bakal calon gubernur NTT. Akan tetapi dari keempat figur tersebut, kelihatannya ada 2 figur yang sangat gencar bermanuver dalam menghadapi Pilkada tahun 2024, yakni Yohanes Franciscus Lema dan Emilia Julia Nomleni. Franciscus Lema yang saat ini aktif sebagai anggota Komisi 4 DPR RI perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 periode tahun 2019-2024 dan terpilih lagi dalam pemilihan legislatif periode 2024-2029. Kini sangat masif bermanuver dalam menghadapi pemilihan gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini ditandai dengan kedatangannya di beberapa partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur di Partai Amanat Nasional dan juga Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 4 Mei 2024. Setelah dari PDI Perjuangan, saya sudah ke PAN dan saya akan ke PKB. Ya, 3 partai ini saya akan mendaftar. Ya, kenapa ke PKB? Kalau tadi PAN itu adalah kaum modernis, ya, Islam modernis dalam konteks nasional. PKB ini kita anggap sebagai kelompok Nahdliyin tradisional, dan PDI Perjuangan ini adalah rumah kebangsaan dan kebinekaan. Menurut saya kalau 3 ini bisa menyatu, inilah warna kebinekaan Indonesia dan juga NTT. NTT ini adalah miniatur Nusantara. Dari segi etnik dan agama kita sangat plural, bahkan kita dikenal sebagai provinsi yang sangat toleran, terbuka, adaptif terhadap berbagai hal yang datang dari luar, tetapi kita betul-betul memegang kuat akar dan budaya kita. Itulah identitas dan jati diri Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Emilia Julia Nomleni, kader PDIP yang saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur NTT di beberapa partai politik, yakni seperti Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan tentu saja sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan NTT. Ia sudah mengamankan posisinya di partai yang dinahkodainya sebagai bakal calon gubernur. Di antara kedua figur ini, menurut Anda kira-kira siapa yang berhasil merebut hati rakyat dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Yang berikut bakal calon gubernur NTT yang tidak kalah bermanuver dalam pemilihan gubernur NTT pada bulan November 2024 mendatang, yakni Ketua DPD Partai Hanura NTT. Dia adalah Dr. Andus Refafiga yang secara bersamaan mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur melalui 3 partai politik sekaligus, yakni Partai PKB, Partai Nasdem, dan juga Partai PDI Perjuangan pada tanggal 3 Mei 2024. Yang berikut Julie Sutrisno Laiskodat yang merupakan anggota DPR RI Komisi 4 fraksi Nasdem dan juga istri dari mantan Gubernur NTT Victor Bungtilo Laiskodat. Partai Nasional Demokrat secara resmi mengusung Julie Sutrisno Laiskodat sebagai bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Partai Nasdem sah mengusung Julie Sutrisno Laiskodat untuk menjadi bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Pada hari ini tanggal 5 bulan 5 dimulai kita punya acara jam 5. Saya Julie Sutrisno Laiskodat, karena ini adalah penugasan dari Ketua DPW yang baru. Saya dengan ini menasar untuk maju calon gubernur Nusa Tenggara Timur 2024-2029. Mohon doanya dan dukungannya.
Dan yang berikut bakal calon gubernur yang tidak kalah bermanuver dalam menghadapi pemilihan gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Dr. Franciscus Xaverius Lara Aba. Yang biasa tidak tanggung-tanggung, sosok muda yang berlatar belakang akademisi ini mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon gubernur tahun 2024 melalui 7 partai politik. Irjen Pol Johannes Asadoma yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur NTT tahun 2024 di 3 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia, dan juga Partai Amanat Nasional. Dan yang terakhir ada salah satu figur yang sangat masif diisukan menjadi bakal calon gubernur NTT, yakni Kolonel Simon Petrus Kamlasi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Korem Wira Sakti Kupang. Akan tetapi meskipun namanya digadang-gadang masuk ke dalam bursa pencalonan gubernur NTT, sampai saat ini Kolonel Simon Petrus Kamlasi belum pernah mendaftarkan diri di partai manapun. Sekian informasi yang disajikan oleh tim kreatif Sisi Lain. Selanjutnya kita akan menunggu langkah dari Partai Golkar dan juga akan membahas figur-figur potensial yang menjadi bakal calon wakil gubernur NTT dalam perhelatan pilkada bulan November